Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bab yang baru ya, karena bab yang sebelumnya, bab ke-31 itu sudah kita baca dengan hadis yang terakhir adalah hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kemudian terlambat untuk mengikuti salat dari takbiratul ihram dikarenakan mendamaikan keributan atau pertengkaran yang terjadi di kampung Bani Amr bin Auf. Artinya dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga ada yang namanya keributan itu, namun bisa diselesaikan dengan baik. Bab yang ke-32, qala Imam Nawawi rahimahullah, babu fadli dha'afatil muslimin wal fuqara'i wal khamilin. Bab ini menjelaskan tentang keutamaan kaum muslimin yang hidupnya di bawah garis kemiskinan, orang-orang yang lemah seperti anak-anak, kaum perempuan, orang-orang yang tua, cacat, dan yang semisalnya. Nah, di dalam agama kita orang-orang seperti itu bukan untuk kemudian dibenci, apalagi sampai berpikir untuk dimusnahkan. Kalian pernah mendengar siapa tokoh ya, termasuk tokoh yang besar juga di sejarah dunia itu yang memusnahkan atau ya memusnahkan orang-orang cacat di zamannya? Siapa itu? Siapa yang pernah mendengar? Pokoknya orang-orang cacat itu dibunuh malah. Wahyu pernah mendengar? Belum pernah mendengar. Uwais mungkin pernah mendengar. Ya, yang namanya pakai WW nih, Wahyu, Uwais. Kemudian siapa? Oh ya, Abdul Wahab. Abul. Wallahu alam. Siapa lagi nih? Wahyono. Ayo Wahyono. Oh enggak ada ya. Siapa lagi yang depannya W, tengahnya W, ada huruf W-nya siapa? Siapa? Wah Faruk. Siapa? Ada nggak yang pakai W? Nggak ada ya. Hitler. Hitler itu loh, tokoh Nazi itu. Itu orang-orang cacat itu dibunuhin. Kenapa? Karena hanya jadi beban saja. Hah? Kenapa Abdul? Oh. Ya Hitler tuh begitu dia. Pokoknya orang-orang yang lemah, yang cacat itu dibunuhin. Kenapa? Karena dia tidak mau bangsanya itu menjadi bangsa yang lemah. Pokoknya yang dia pertahankan itu adalah orang-orang yang kuat saja. Yang cacat-cacat itu pokoknya dibunuhin itu. Ya, bahkan yang bukan bangsanya pun dimusnahkan. Kenapa? Makanya dia itu mengobarkan perang, menyerang sampai ke berbagai negara. Karena bagi dia, ya satu-satunya bangsa yang pantas untuk hidup di dunia adalah bangsa siapa? Oh, bangsanya bangsa apa? Apa? Bukan, iya, Nazi itu nama gerakan politiknya. Tapi bangsa yang bagi dia satu-satunya bangsa yang pantas hidup di dunia itu. Sama dengan salah satu nama santri siswa dulu di sini yang dari Lampung itu. Oh, Ibung, Arya. Bangsa Arya. Bagi dia itu yang bangsa yang paling berhak untuk hidup di dunia bangsa Arya. Iya, bangsa Arya. Selain bangsa Arya harus dimusnahkan. Nah, kalau kaum muslimin jangan seperti itu. Kaum muslimin pokoknya yang paling lemah sekalipun justru dirawat, diperhatikan. Begitu. Jangan malah dijadikan korban bully. Ya, jelas-jelas kita punya teman dia lemah secara fisik, secara akal, secara harta, ya kan, secara kondisi keluarga, kok malah diejek-ejek, malah dihina-hina, itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, sudah jelas akalnya nggak cukup kok kamu malah ejek-ejek dia. Kita udah tahu dia secara fisik itu nggak mampu, ya jangan sampai kita malah godain dan ngeprank dia lah, jangan. Itu tidak dibenarkan di dalam agama kita. Oleh sebab itu agama kita, agama Islam itu banyak sekali dianut, diterima ya, oleh umat. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi
yuriduna wajhah wala ta'du an aynaka anhum, surat Al-Kahfi ayat 28. Jadi ayat ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala dikarenakan protes yang dilakukan oleh kaum Quraisy, ya. Mereka itu mengkritik Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka diajak untuk masuk Islam, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, mereka bilang kami nggak mau duduk bareng dengan orang-orang miskin seperti itu, orang-orang lemah, budak-budak seperti itu. Kenapa? Karena yang pertama menerima Islam itu justru orang-orang yang lemah, ya, kaum miskin, orang-orang budak, ya, yang tidak punya keluarga, ya, tidak punya keluarga besar, maksudnya di sini para pendatang, itu yang menerima dakwah Islam pertama kali. Yang benar-benar dari suku Quraisy, apalagi dari kalangan bangsawan, itu bisa terhitung dengan jari. Nah, akhirnya yang biasa duduk berkumpul di dekat Nabi SAW, di sekeliling beliau, yaitu orang-orang yang lemah itu, para sahabat-sahabat yang lemah itu. Ya, Khabbab ibn al-Arat, Suhaib bin Sinan, Bilal bin Rabah, ya kan? Kemudian Yasir, ya, ayahnya dari sahabat Ammar bin Yasir, ya, orang-orang seperti itulah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang punya cacat di kaki, ya, ketika orang-orang Quraisy itu diajak oleh Nabi alaihi salatu wasallam, ayo ke sini kita dengarkan, wah, usir dulu itu. Mereka kami nggak sudi duduk dengan orang-orang seperti itu. Sempat, ya, sempat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memikirkan hal ini, sampai kemudian turunlah ayat wasbir nafsaka, sabar-sabarkanlah dirimu, ma'al ladzina yad'una rabbahum, untuk bersama orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah Rabbnya, bil ghadati wal ashiyyi, di waktu pagi, di waktu sore, yuriduna wajhah, tidak ada yang mereka inginkan kecuali wajahnya, itu wajah Allah. Artinya ikhlas. Wala ta'du aynaka anhum, jangan engkau jauhkan pandanganmu dari mereka. Ya begitulah, sama seperti kita di Pusdiklatmu ini. Siswa-siswanya kaya atau miskin? Dibilang kaya nggak bayar, dibilang miskin jajan terus. Kaya atau miskin ini siswa Pusdiklatmu ini? Nah, yang penting kita mengertilah bahwa agama Islam itu agama yang merangkul semuanya, ya. Mau yang kaya, miskin, yang lemah, yang kuat, yang rakyat, yang pejabat, semuanya sama, diperlakukan sama di dalam Islam. Hal-hal seperti itu jangan sampai kita jadikan sebagai bahan untuk kita bertengkar, kita saling mengejek, janganlah. Karena inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu yang paling bertakwa. Taib, kita cukupkan sekian, walhamdulillah. Silahkan yang tadarus yang tahasus, masuk enggak? Pada Isya. Taib, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah. Silakan.